menonaktifkan mic-nya. Apakah bisa? Ahmad belum dimatikan. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Zoom kami wilayah Timur Indonesia, Papua, dan sekitarnya. Dan pada malam hari ini, saya yang akan menyampaikan buku bijak pada malam hari ini. Dan biarlah setiap kita ditolong oleh Tuhan untuk mengerti dan memahaminya. Dan ketika kita memahaminya, maka Tuhan juga akan menolong untuk kita bisa mengerjakannya atau melaksanakannya. Eh, Kami sangat bersyukur bahwa di bisnis ini kami tidak saja diajak fokus bagaimana membuat diri kita sendiri sejahtera, tetapi kita juga dibimbing, diarahkan untuk menjadi manusia yang seutuhnya dengan akhlak yang mulia, kembali kepada fitrah kita, sebagaimana awal Tuhan menciptakan kita adalah mulia. Saya akan memulai saja, biarlah Tuhan yang menolong saya dan Tuhan juga yang akan menolong Bapak Ibu semuanya. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan ini mungkin untuk para ketua HK ini sudah sesuatu hal yang biasa. Tetapi janganlah ini hanya menjadi kebiasaan, jangan hanya sekedar menjadi habit, tetapi biarlah ini benar-benar mengingatkan kita bahwa fokus kita menjadi bijak. Bijak itu adalah melakukan dengan benar. Bijak itu melakukan dengan benar, ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, sesuai dengan hatinya Tuhan. Kalau pemimpin itu memiliki hatinya Tuhan, maka dia akan memimpin dengan benar, bersikap adil, mengambil keputusan juga dengan pimpinan Tuhan. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Diibaratkan seorang apa namanya atlet ya, kita selalu harus memiliki persiapan yang matang. Kenapa seorang atlet dapatlah dikatakan atlet dan pemenang ketika dia berlomba, bertanding dan memenangkan pertandingan itu. Nah, pemimpin bijak itu harus berlari dengan tujuan untuk dia memiliki eh, misi, memiliki visi sehingga boleh terarah dan selalu mengarah kepada tujuan itu sehingga tidak menimbulkan kebimbangan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tidak bertinju sembarangan, memiliki persiapan atau memiliki arah yang jelas. Kalau kita meninju sembarangan berarti kita buang tenaga, buang waktu dan akhirnya adalah sia-sia. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari untuk memiliki satu tujuan yang pasti, mencapai kepada destiny yang luar biasa, kita harus melatih kepemimpinan kita setiap hari. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang luar biasa. Kita berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa dan kita sendiri adalah orang yang luar biasa juga. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, kita nggak boleh kosong karena kita pemimpin. Pemimpin dikatakan harus melatih kepemimpinan setiap hari karena jangan kita menjadi pemimpin, tapi orang yang kita pimpin justru harus apa? Yang kita pimpin lebih pintar. Sesuatu yang lucu ya, kalau kemudian kita menjadi pemimpin ternyata kita nggak tahu apa-apa karena kita nggak mengupgrade diri, gitu ya. Jadi harus selalu mengupgrade diri, melatih kepemimpinan setiap hari. Ada hal-hal yang baru, bahkan seorang pemimpin dituntut memiliki terobosan-terobosan yang baru, ada ide-ide yang baru, ada hal-hal yang cemerlang yang dilahirkan, eh, mengkreasikan ya. Kalau misalnya ada mungkin ada materi gitu ya, ada materi, kemudian kita pelajari sesuai nggak dengan daerah kita, sesuai nggak dengan orang-orang di sekeliling kita, maka kita bisa mengcreate-nya ya, kita mengcreate-nya, kemudian kita diskusi dengan pimpinan yang lebih di atas lagi, boleh nggak create apa yang saya kreasikan ini, apa yang saya create ini digunakan. Nah, seperti itu.
Jadi ada hal-hal yang kita hadirkan, sesuatu yang membawa orang untuk jauh lagi diberkati. Perlombaan kita bukanlah lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh, so jagalah stamina. Lari cepat berarti ditentukan, ya, lari cepat. Ya udah, setelah itu selesai, finish. Tetapi kalau dikatakan lari jarak jauh, tidak ditentukan jauhnya seberapa jauh. Pada apa yang diperjuangkan, dia tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Karena sakit. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Bapak Ibu kita semua tahu bagaimana minuman bersoda. Kalau dikocok dan kemudian dilepas, maka sekejap saja minuman itu akan apa namanya lompat, tetapi hanya sebentar dan kemudian hilang. Terbawa angin atau kena angin, maka minuman soda itu akan hilang. Nah, rasanya pun berbeda, tampilannya berbeda, dan sudah nggak terlalu bisa dinikmati, ya. Jadi eh, kita nggak boleh, seorang pemimpin tidak boleh memiliki semangat yang hanya sekejap saja. Tapi kita harus terus on fire, ya, api kita harus terus menyala. Cara jaga stamina adalah mengandalkan Tuhan, doakan goal, eh, doakan goal, strategi dan tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan persisten, nempel. Bapak Ibu, dalam cara menjaga stamina kita masing-masing memiliki tips masing-masing, ya. Kalau kita menjaga stamina kita secara fisik seperti yang tadi, ya, menghindari makanan-makanan yang tidak penting. Tapi kalau bicara stamina di sini mengandalkan Tuhan, berarti juga dari sisi rohani kita harus nyata bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus bergantung kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali seringkali saya diingatkan oleh suami saya, apa yang mau dikerjakan ya doakan. Apa yang mau proses, mau ketemu orang, doakan. Karena dengan demikian kita menyadari bahwa kita tidak mampu. Begitu ya. Eh, Doakan goal, strategi, dan tim. Kita memiliki strategi, kita memiliki goal, dan kita punya tim. Dan kita perlu mendoakannya. Kenapa? Sekali lagi, karena kita, walaupun kita tim banyak, kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan jadi. Kita punya goal yang bagus, tapi kita tidak mendoakannya. Kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, ya nggak akan terjadi. Bagaimana kita juga punya leader yang baik, punya leader yang bagus, tapi mereka juga punya kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu kita perlu mendoakan leader. Kita mempercayai perusahaan, mempercayai bahwa sistem kita adalah luar biasa, ya. Dan kemarin saya pada waktu presentasi saya menyampaikan itu, mereka berkata, bagaimana ceritanya uang 250.000 bisa menghasilkan ratusan juta? Dan ketika saya jelaskan, ini satu bapak geleng kepala, ya, bilang wah ini luar biasa sekali, begitu ya, luar biasa sekali dan eh, luar biasa, nggak bisa ditandingi seperti itu. Dan kalau orang yang baru dengar saja percaya, bagaimana dengan kita yang mengaku leader, begitu ya. Komitmen dan resisten atau nempel. Bapak Ibu kalau bicara bisnis banyak sekali dan orang juga bertubi-tubi datang menawarkan kepada saya. Tetapi saya belajar komitmen dan resisten di KLPI. Eh, Apapun itu yang terjadi, ketika kita paham, ya Bapak Ibu, ketika kita paham, kita percaya dengan leader kita, percaya dengan sistem kita, harusnya komitmen itu lebih kuat lagi. Tidak mudah tergoyahkan, diiming-iming oleh apapun, ya. Dan karena kita komitmen dan resisten itu dibuktikan dengan bagaimana kita melekat, ya, bagaimana kita melekat. Saya pernah memberikan ilustrasi ini, mungkin Bapak Ibu pernah ingat. Di belakang saya ini, foto profilnya saya itu buah apel, Bapak Ibu. Satu kali saya pernah di Malang, itu di agrowisata, sana ada pohon apel dan kita boleh memetik apel di sana.
Kemudian kalau boleh dimakan di dalam, tetapi kalau keluar harus ditimbang dan dibayar. Satu kali saya memperhatikan seorang pegawai, mereka sedang melakukan pruning. Jadi pohon apel itu dibersihkan, ranting-rantingnya dibuang, kemudian ada buah yang dipotong. Saya kaget. Pada waktu buah itu dipotong, saya bilang, kenapa dipotong, Pak? Iya, dibersihkan. Terus, nah, ini supaya buah yang satu ini tetap melekat dan dia menjadi buah yang berkualitas. Terus saya bilang, Pak, terus yang kecil-kecil yang dipotong itu bagaimana? Nah, ini dia, Bu, karena kelihatannya memang buah yang kecil yang saya potong ini dia tidak bisa berbuah lagi. Akibatnya ya udah Bu, dipotong aja, kita jual sebagai apel rempesan. Harganya murah dan biasanya dijual di stasiun-stasiun kereta. Nah, tetapi kalau yang buah besar ini Bu, dia buah yang berkualitas. Dia akan ketika dia menempel di pohon ini, dia akan terus bertumbuh dan menjadi besar dan berkualitas. Tempatnya adalah di toko buah, di supermarket, pastinya harganya lebih mahal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki value lebih, kalau kita mau memiliki value yang lebih dari diri kita, nilai-nilai lebih dari diri kita yang tadi, asalah kepemimpinan setiap hari, belajarlah kepada siapa saja. Jangan pernah malu bertanya. Apalagi kalau dikoreksi, jangan marah. Kenapa? Karena koreksi itu membawa kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kalau kita ingin memiliki nilai-nilai yang lebih, ya, kita harus mau belajar. Kita harus terus melekat, ya, melekat kepada perusahaan, melekat kepada leader kita. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Sekalipun itu orang kaya, sekalipun itu orang hebat, dia tidak pernah tahu hari esok apakah ada atau tidak. Ya, ada satu lagu yang berkata, ku tak tahu hari esokku, apakah akan berlalu. Jadi kalau kita eh, menyanyikan lagu itu, kita harus ingat Tuhan. Karena apa? Kita nggak pernah tahu hari esok itu. Apakah akan berlalu? Ataukah kita akan bersama-sama dengan waktu yang masih Tuhan berikan? Oleh sebab itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa. Siapa yang membuat Anda kecewa? Mungkin Kane saudara, ya harusnya nih bonus HK namaku yang dimasukkan, kok namanya Kane yang masuk, ya kan bisa kecewa ya, tapi at least semuanya itu berkat tidak pernah tertukar. Ya percayalah kalau hilang 5 Tuhan gantikan 10. Ya at least Tuhan nggak pernah menipu kita, Tuhan nggak pernah tidak adil kepada kita. Jadi ketika yang seharusnya menurut kita, berkat itu harusnya masuk 5. Ternyata nggak dimasukkan malah gitu ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan akan menggantikan bisa lebih banyak lagi. Capek, ya pasti capek ya Bapak Ibu. Ketika kita, apalagi saya ya kemana-mana eh, naik motor gitu ya, jauh gitu. Apalagi kalau dari tempat saya itu Kota Jayapura, saya harus ke Kabupaten Sentani itu ya, itu 1 jam setengah gitu ya, 1 jam setengah saya harus naik motor lewat gunung lewat bukit tapi indah Bapak Ibu, lewat Danau Sentani. Nah, yang Pak Asman sering ditanya kalau zoom pagi, aduh Pak Asman duduk di pinggir danau. Ya memang indah sekali ya dan capeknya rasa terobati. Males enggak juga ya. Kenapa? Karena ada satu tujuan yang kita capai. Kesel, ya kesel orang Jawa itu capek, tapi kesel orang Betawi itu jengkel gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kita jengkel, yang membuat kita boring gitu ya, yang membuat kita pada akhirnya bosan. Ada masa-masa itu. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai mengalami stagnan. Ya, kalau kita stagnan, kita mengalami kemandekan, kita nggak lakukan apa-apa, sangat disayangkan. Kerugian itu adalah milik kita dan kerugian itu juga milik saudara-saudara kita. Kenapa? Harusnya kita melangkah, membawa berita baik KRTI, tapi hari itu kita malas, kita kesel. Yang seharusnya kita menjadi garam, Bapak Ibu,
garam itu nggak berfungsi. Bapak Ibu tahu fungsi garam? Fungsi garam itu memberi rasa, ya, memberi rasa untuk makanan itu menjadi lebih nikmat. Tetapi karena kita malas, kita tutup mulut, kita nggak sampaikan. Nah, sementara di luar sana ada begitu banyak orang yang memiliki hidup yang hambar. Kenapa? Keuangannya udah mulai chaos. Ya, ekonomi yang dihadapi sudah mulai carut marut, bingung. Harusnya kita datang hadir di tengah-tengah mereka, memberikan garam itu, memberikan berita baik tentang KLPI. Ayo semangat, ini loh dari KLPI begini, begini, dan begini. Nah, demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan, itu bagian dari introduction untuk buku bijak hari ini. Kita akan masuk ke tanggal 15 hari ini. Ya, ini masih ada kaitannya yang tadi ya, gitu ya. Kadang-kadang dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda, jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Bapak Ibu, sesabar-sabarnya orang ya, bisa terpantik emosinya ketika apa? Ketika kita tidak ramah, ketika kita eh, memberi jawaban dengan ketus atau dengan amarah. Nah, kita orang-orang yang sudah mengerti, memiliki nilai-nilai kebenaran bahwa yang benar adalah yang ramah, kenapa kita harus dengan marah? Ya, kalau kita bisa menjawab dengan ramah, kenapa harus menjawab dengan marah? Karena apa, Bapak Ibu? Amarah hanya akan dapat membangkitkan amarah. Kata-kata orang bijak membuat pengetahuan menarik hati. Kata-kata orang bodoh hanya berisi kebodohan. Kata-kata orang bijak itu pengetahuannya menarik hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang diucapkan adalah hal-hal yang membangun. Yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat. Contohnya, ketika kita melihat orang yang kayaknya loyo gitu ya, eh, orang bijak akan berkata, kawan, kamu cantik. Kalau kau senyum nih, tambah cantik nih. Kalau kau senyum, aduh, dunia seperti warna-warni. Nah, orang itu akan berkata, oh iya, saya cantik ya. Akhirnya dia menjadi semangat. Tetapi kata-kata orang bodoh hanya berisi kebodohan. Ketika lihat orang loyo, ketika lihat orang itu susah senyum, orang bodoh akan berkata, kau punya muka itu busuk sekali. Dihakimi lagi. Ya kan? Tambah apa? Poin yang tadi, marah jadinya. Kan? Nah, seperti itu. Tuhan melihat semua yang terjadi di segala tempat. Ia memperhatikan semua yang baik dan yang jahat. Tidak ada yang terlepas dari mata Tuhan. Mau sembunyi dimanapun Tuhan tahu. Ya, semuanya ada di dalam koridornya Tuhan, terinversi oleh Tuhan. Jadi kita mau bergerak apapun, CCTV Tuhan itu ada di mana-mana. Dan kita ini makhluk mulianya Tuhan, ibaratnya hidup kita itu seperti dalam akuarium. Dari sisi manapun kita dilihat. Apalagi kalau kita setiap hari ini baca buku bijak begini, kita pun sadar atau tidak sadar, kita kan udah dikuliti, kita udah dibersihin ya, gitu. Dari sisi manapun orang lihat. Mungkin juga suami kita dengar ketika kita membaca buku bijak. Anak kita juga dengar ketika kita membaca buku bijak. Ibaratnya nih hidup kita dilihat. Benar nggak sih gitu? Sesuai dengan apa yang kamu pelajari. Nah itu dia Bapak Ibu. Kata-kata yang baik menambah semangat, kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Kadang-kadang kita sebenarnya sudah mau on fire, semangat. Ya, tetapi karena ada kata-kata yang menyakitkan membuat kita undur diri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita seorang pemimpin, jangan pernah terpengaruh dengan barang begini, ya. Atau mungkin ketika kita sudah memposting sesuatu di media sosial begitu ya, kemudian ada orang yang komennya nggak bagus, nggak usah pusing Bapak Ibu. Kenapa kok posting-posting bisnis itu lagi kah? Misalnya ya. Kenapa lagi tuh? Kok bisnis baru lagi apa itu? Kok ini tipu saja. Ya, itu logatnya dialeknya orang Papua ya. Tapi responnya Bapak Ibu bagaimana? Kalau tujuan Bapak Ibu baik, tulus ya, memposting sesuatu tentang KLPI di media sosial Anda, ketika ada orang komen nggak usah terpancing, nggak usah marah ya.
Hasrat Anda jangan mau dilemahkan, kita harus menang. Orang bodoh meremehkan nasihat ayahnya, orang bijak mengindahkan teguran. Nah, Bapak Ibu, apakah kita orang bodoh atau kita orang bijak? Terlihat dari hasilnya, terlihat dari kehidupan kita. Mau nggak kita ditegur? Mau nggak kita diarahkan? Ya, jangan sampai meremehkan nasihat. Ya, kalau dalam lingkup KLPI ya ada orang tua kita, ya ada kane gitu ya, ada kane. Terus kemudian kalau member-member ada kita orang tua HK begitu ya. Nah, tapi juga kita diindahkan, teguran kita diindahkan atau tidak juga kita harus koreksi. Jangan mentang-mentang Anda kane, mentang-mentang Anda orang tua kemudian harus didengar. Ya kalau nggak benar ya pastinya nggak akan didengar. Dan bagaimana juga cara menegur kita. Nah ini juga perlu diperhatikan. Ya, kadang-kadang isinya bagus, isi teguran itu bagus, maksudnya bagus. Tetapi karena disampaikan dengan cara kompor meleduk gitu ya, akibatnya semua orang terbakar, ya salah. Nah ini dia, message-nya bagus. Tetapi kalau kita punya cara salah, akibatnya message-nya nggak nyampe. Nah ini hal ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Kita mau menyampaikan beritanya apa, caranya seperti apa. Kita dari kitanya ya. Kadang pun saya gagal, kadang pun saya gagal ke anak saya, gagal ke suami saya. Tetapi ya mau bagaimanapun ya harus berjuang. Kadang udah kalau sudah terlalu marah udah diem, udah meredakan emosi sendiri gitu ya. Tarik nafas dalam-dalam kemudian buang gitu ya. Sudah, dan jangan dibawa sampai matahari terbenam. Orang bodoh meremehkan nasihat ayahnya, orang bijak mengindahkan teguran. Di rumah orang baik ada banyak harta, kekayaan orang jahat lenyap oleh bencana. Tetapi kita juga harus melihat, jangan sembarang menghakimi. Belum tentu mereka yang kena bencana itu orang jahat ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan juga nggak tahu orang hidupnya seperti apa gitu ya. Kata-kata orang bijaksana penuh dengan pengetahuan, tetapi pikiran orang bodoh tidak demikian. Tuhan menerima doa orang baik, tetapi ia membenci persembahan orang jahat. Tuhan menerima doa orang baik. Kita pernah mendoakan orang dengan doa yang jahat, percayalah itu nggak didengar oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang kita bilang karena terlalu jengkel sama orang itu, kita bilang orang itu cepat mati sudah atau apa begitu ya. Percayalah itu nggak didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu ya. Tuhan membenci cara hidup orang durhaka, tetapi ia mengasihi orang yang berusaha melakukan kehendaknya. Amin. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Menjadi kehendak Tuhan adalah bagaimana kita membuat orang lain juga sukses seperti kita. Apa yang menjadi kehendaknya? Bagaimana kita menghadirkan sejahtera untuk orang lain. Apa yang menjadi kehendaknya, kehendak Allah, yaitu bagaimana orang lain terhibur dengan kehadiran kita, terhibur dengan perkataan kita, menjadi kuat karena perkataan kita. Kita hadir, kita memberi pundak untuk mereka yang lemah sehingga mereka boleh bersandar. Tetapi ingat ya, bahasa ini jangan di letterlekkan ya. Artinya, oh ya pundakku terbuka untuk siapa saja yang lemah mari. Tapi untuk lawan jenis tidak. Jangan menimbulkan hal yang salah. Orang yang melakukan yang jahat akan disiksa. Orang yang tak mau ditegur akan mati. Benar Bapak Ibu. Benar sekali ya. Berapa banyak orang-orang mereka para ahli agama memberikan nasihat ya. Jangan berjudi, berjudi terus. Akibatnya apa? Uang habis, istri marah, dan akibatnya apa? Terjadilah KDRT. Entah yang mati suami atau istri. Demikian juga sudah dikotbahkan ulang-ulang, jangan miras, jangan minum miras, ya kan? Tapi tidak mau mengindahkan teguran, dan benar Bapak Ibu, karena miras banyak orang mati. Ya, jadi marilah kita belajar kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu dunia orang mati dan seluk-beluknya. Mana mungkin pikiran manusia disembunyikan dari Dia? Ya, kita nggak pernah bisa menyembunyikan pikiran kita. Kita sedang memikirkan hal yang salah saja, Tuhan tahu kok.
Jadi mau lari kemana? Jadi dosa yang tersembunyi sekalipun di pikiran kita enggak ada yang tidak dilihat oleh Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Orang yang suka menghina tidak suka ditegur. Ia enggan meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Jelas ya. Kenapa? Karena orang yang menghina tidak suka orang yang suka menghina ini tidak suka ditegur karena apa? Karena dia merasa sempurna. Maka dia pun juga nggak akan meminta nasihat. Kenapa? Merasa sempurna. Dijauhkan dari hidup yang seperti ini Bapak Ibu ya. Orang bijaksana mencari pengetahuan, orang bodoh sibuk dengan kebodohannya. Orang bijaksana mencari pengetahuan. Tadi di bagian depan dalam pembukaan dikatakan bahwa kita harus apa? Melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, ini dia. Sebagai orang bijaksana mencari pengetahuan, belajar, bukan hanya sekedar di bangku kuliah. Kemudian setelah ini terus Bapak Ibu daftar S1, S2, S3 atau S tong-tong lah gitu ya. Tidak ya, tetapi belajar kepemimpinan kita setiap hari. Bu, saya bukan direktur, kenapa mau belajar kepemimpinan? Ya, belajarlah memimpin diri Anda sendiri. Supaya apa? Supaya menjadi bijak. Orang muram harus terus berjuang dalam hidupnya. Tetapi orang yang periang selalu bahagia, iyalah ya. Tetapi kalau kita tahu Bapak Ibu ada teman-teman kita muram di sini, ayo kita berikan semangat ya. Kita berikan semangat ya. Paling tidak ya kita gambarlah, kita kirimlah bunga mawar ya kalau dia jauh gitu ya dan kemudian tanya, "Halo Sis, apa kabar?" gitu. Jadi ketika dia sudah mulai terbuka, ia menyambut sapaan kita ya, bolehlah kita memberikan hal-hal yang positif yang membangkitkan semangatnya. Lebih baik makan sayur tapi disertai cinta kasih daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian. Ibu Bapak pernah ada di dalam lingkup seperti ini? Sangat tidak nyaman ya Bapak Ibu. Walaupun di meja itu ada ayam panggang, daging, makanan-makanan lezat mewah, tetapi kalau ada kebencian, ibaratnya nih kita makan juga nyangkut di leher. Tapi kalau walaupun itu di atas meja hanya nasi, tempe, tahu, ikan asin, tetapi ada orang-orang yang mengasihi di sekeliling kita, bahkan nasi dengan lombok saja pun mungkin nikmat ya. Karena apa? Cinta kasih itu yang membuat kita nyaman. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran, orang yang sabar membawa perdamaian. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mudah menimbulkan pertengkaran, ya, satu tip Bapak Ibu yang boleh saya sarankan adalah memiliki prinsip silent is gold. Diam itu emas. Artinya apa Bapak Ibu? Kita makhluk mulia ketika ada orang-orang yang mencari pertengkaran, ya, orang yang cepat marah ada di sekeliling kita, lebih baik kita diam. Saat itulah diam artinya emas itu benar. Kenapa? Karena kita makhluk mulia, ya. Logam mulia itu emas kan? Nah, kita ini mulia. Jangan menceburkan diri dalam atau terpancing dengan kemarahannya orang itu. Sehingga kita terpancing, kita tersinggung, kemudian kita balas juga. Repot Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat value-nya kita. Nilai kita adalah mulia. Jadi ketika ada orang nyinyir, ketika ada orang yang memancing kemarahan, ingat kita mulia. Ya, orang malas akan selalu mengalami kesukaran, orang jujur tidak menemui kesulitan. Benar, ya. Walaupun kadang-kadang nih orang jujur itu sering dimanfaatkan. Ya, orang jujur sering dimanfaatkan, betul. Itu contohnya suami saya ya. Orang paling jujur di kantornya sampai teman-temannya itu memberikan julukan nih setengah malaikat. Tapi sering dimanfaatkan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini masih bertahan dalam posisi yang demikian. Tidak mau kompromi dengan hal-hal yang salah walaupun banyak hal yang bisa menyeretnya. Tetapi puji Tuhan alhamdulillah ya suami saya tidak terseret dengan hal-hal yang demikian walaupun pada akhirnya apa? Tersisi.
Tersisih dalam hal apa? Ya, harusnya pangkat golongannya sudah harusnya bisa menduduki satu jabatan karena terlalu jujurnya orang takut juga ya, nggak bisa diajak apa kong kali kong mungkin ya, jadi nggak dianggap tapi nggak apa-apa di hadapan Tuhan semuanya indah dan berkat itu sekali lagi tidak pernah salah pintu, berkat tidak pernah salah dompet ya Bapak Ibu. Anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya, anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Ini kita harapkan tidak terjadi dengan anak-anak kita. Kebodohan adalah kesenangan orang bebal, orang bijaksana hidup lurus. Rencana gagal jika tidak disertai pertimbangan. Rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat. Inilah pentingnya kerja tim. Diwujudkan di sini Bapak Ibu ya. Karena kita punya itulah bijaksananya perusahaan membentuk HK, Home Community. Kalau ketua HK-nya sudah melahirkan HK baru, maka menjadi KANI. Ya kan? Disitulah ada bagaimana saling memberi masukan, saling memberikan nasihat, saling memberikan support. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan gagal itu kecil. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Orang bijaksana mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan, bukan jalan menurun yang menuju kematian. Nah, ini dia, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya, rasanya apa namanya sia-sia ya, gitu. Tetapi kalau kata-kata itu diucapkan tepat pada waktunya, itu akan mendatangkan sukacita. Sehingga apa? Kita tahu, kita mengerti hal-hal apa yang kita hadapi. Ya, kita akan terus jalan naik menuju kehidupan. Artinya apa Bapak Ibu? Menuju kepada kebenaran sesuai apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, menjadi kehendak Allah. Bukan jalan yang menurun menuju kematian. Jadi kita tahu bahwa KLPI akan membawa kita naik. Peliharalah itu. Ya, jangan sampai ada hal yang salah seperti kemarin sampai harus dieliminasi dan akunnya diblokir. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru dengar, kok begitu ya? Ya itulah Bapak Ibu. Karena apa? KLPI tidak hanya sekedar menciptakan orang-orang kaya berduit, tetapi menciptakan makhluk yang mulia. Bukan menciptakan, maksudnya membawa fitrah kita kembali kepada ranah yang seharusnya. Tuhan akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda ia lindungi. Tuhan tahu, ya Tuhan tahu kesulitan-kesulitan seorang yang tidak memiliki pelindung. Ya, janda di sini adalah gambaran dari orang-orang yang sudah tidak ada yang melindungi. Karena suami itu adalah seorang pelindung, lambang dari Allah sendiri, lambang dari Tuhan, keberadaan Tuhan sebagai pemimpin. Nah, untuk seorang janda perlu dilindungi. Dan kalau kita tahu hal-hal yang demikian, kita juga perlu ambil bagian. Bagaimana kita menolong? Bagaimana kita membawa orang-orang yang perlu ditolong? Ya, ke depan mungkin yang kita hadapi bukan janda, tetapi orang-orang yang tidak lagi memiliki payung ekonomi yang kokoh. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita membawa KLPI kepada mereka, sehingga mereka juga memiliki payung, mereka memiliki pelindung ekonomi yang kokoh, mereka memiliki penghasilan yang rutin dari KLPI yang kita kerjakan hari ini. Tuhan benci pada rencana yang jahat, tetapi kata-kata yang baik menyenangkan hati. Ya, katakanlah yang baik, katakanlah yang membangun. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Nah, inilah yang tadi yang sering dilakukan oleh suami saya di kantor ya. Pada waktu dulu ada di bagian tertentu yang gampang sekali mau mungkin yang begini-begini ya. Tetapi puji Tuhan hal itu tidak sampai terjadi. Orang baik mempertimbangkan kata-katanya, orang jahat mengucapkan hal-hal yang keji. Kita tidak diizinkan ya melakukan hal ini karena perkataan itu adalah doa ya. Dan saya pun harus bertobat ulang-ulang dalam hal ini.
Karena kadang-kadang mulut kita tuh kepleset karena saking jengkelnya, karena saking marahnya, kesalnya, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tuhan mendengarkan apabila orang baik berdoa, tetapi ia tidak mengindahkan orang durhaka. Wajah gembira meriangkan hati, berita yang baik menyegarkan jiwa. Ayo Bapak Ibu, mari kita terus on fire, ya semangat, dan muka kita selalu riang, dan kita membawa berita baik yang menyegarkan jiwa. Banyak orang yang terpuruk akhir-akhir ini karena ekonomi yang terjun bebas. Ya, demikian mereka para pedagang-pedagang kecil juga sudah mulai berteriak, penghasilan tidak ada, sementara cicilan bank juga harus dibayar. Bagaimana mereka mau memiliki muka yang ceria? Kita yang sudah tahu jalan ini kita bawa kepada mereka. Orang yang tidak mau dinasihati tidak menghargai diri sendiri, orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi. Amin. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik, kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, saya mau menekankan di hal yang terakhir ini. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik, kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Bagaimana dengan pendidikan yang terjadi dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita ajar dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita belajar setiap hari di buku bijak, apakah kita terapkan terhadap orang-orang di sekeliling kita? Bapak Ibu, Tuhan tahu kita mampu atau tidak mampu. Tetapi segala sesuatu yang terjadi itu di hadapan Tuhan terukur dan terencana. Ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau melaksanakan satu tugas, rasanya berat. Tantangan banyak. Nah, jangan berfokus kepada tantangannya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Saya ada di sini karena kehendak Tuhan. Maka yang kita hadapin pun kita ingat. Oh iya, kalau Tuhan izinkan saya menghadapi ini, sekalipun berat, Tuhan tahu, Tuhan pasti tolong saya. Apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, semuanya terukur dan terencana di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kan anak 5 tahun disuruh angkat beras 50 kilo? Ya toh? Kalau Bapak yang waras, nggak akan nyuruh anaknya 5 tahun ngangkat beras 5 kilo. Demikian juga Tuhan. Tuhan nggak akan memberikan beban melebihi kemampuan kita. Maka semua yang kita hadapi terukur dan terencana. Nah, Bapak Ibu itu yang boleh saya sampaikan dari buku bijak. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan silakan, masih ada waktu. Saya minta maaf hanya memberikan waktu untuk 2 orang saja. Masing-masing saya batasi 3 menit karena ada materi bisnis yang harus juga saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan. Jika ada yang mau menambahkan silakan. Atau mungkin, aduh Bunda betul saya dapat pengalaman yang sama. Mari silakan. Apakah ada orang yang ikut Zoom? Atau semuanya video ditutup baru orangnya lari kemana gitu ya? Ada yang mau Ada ditambahkan? Bu. Ada semua orang. Ada Pak Mansur? Oh, ada Atau? Mamli Oh, menyimak, nggak tinggalin HP-nya kok. Ada. oke. Pak Nerius? Ya, siap. Oke, silakan Pak Nerius. Mungkin mau tambahkan, silakan. Ya, saya pikir apa yang sudah disampaikan dari buku bijak ini menjadi catatan penting bagi kita semua yang malam ini mengikuti Zoom, karena itu pelajaran yang luar biasa yang akan membentuk kita lebih baik ke depannya. Jadi, saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Ibu ini hal yang sangat baik dan sangat penting. Ya, jadi contoh, jadi motivasi sehingga kita bisa jadi panutan untuk orang yang nanti kita ajak. Nah, sehingga mereka juga, oh iya betul berarti program atau KLP ini program yang baik yang bisa menolong banyak orang. Sebenarnya tujuan kita itu menurut saya sangat mulia. Jadi tinggal
bagaimana caranya kita bisa mengajak orang, ya mungkin sekali belum, tapi harus terus. Saya sudah ini lewat handphone saya banyak yang saya sudah ajak. Ini lebih dari 50 sampai 60 orang. Ada yang sudah bilang iya, tapi butuh waktu ya. Saya tidak putus asa, tapi saya terus mengajak dan mendampingi mereka, memberikan informasi kaitan dengan manfaat yang akan diperoleh dari program KLPI ini. Lewat buku bijak yang setiap minggu kita ikuti, saya pikir ini untuk membentuk kita untuk memahami kehidupan orang lain yang seharusnya kita harus menolong mereka dengan program KLP ini. Memang ini butuh waktu. Jadi saya pikir apa yang dijelaskan oleh Ibu ini hal yang sangat penting. Ya banyak pengalaman-pengalaman yang Ibu ceritakan memang ya hampir sebagian besar kehidupan manusia itu hampir seperti yang sudah digambarkan lewat buku bijak yang memang minimal kita bisa yang ada di grup KLP ini bisa jadi contoh, jadi panutan seperti yang diajarkan oleh buku bijak. Saya pikir itu ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Nerius. Kalau saya boleh bertanya, Pak, sedikit saja. Ketika Bapak melihat bisnis yang didasari dengan buku bijak seperti ini, apa respon Bapak pertama kali mengetahui hal ini? Ya, artinya saya pertamanya itu kaget karena diceritakan oleh Ibu Yosina tapi juga anak saya Icon bahwa wah ini luar biasa ini. Sebelum kita belajar tentang KLPI, tapi ada buku bijak. Buku bijak ini dari Amsal. Akhirnya terus saya, wah ini luar biasa ini. Ternyata sebelum masuk ke programnya, kita sudah diajarkan dengan hal yang ya khusus untuk kita orang Kristen, yaitu ajaran firman yang bagaimana kita bisa memahami persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi dan kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi itu yang membuat saya tertarik ke sana sebetulnya. Jadi begitu saya sudah didaftarkan sebagai member, tapi saya masih ya rasa sebagai manusia ya saya rasa sanksi juga. Wah ini kira-kira bagaimana benar atau tidak seperti ini. Akhirnya saya ambil keputusan saya ke Jakarta, saya ingin ketemu dengan Pak Basri itu. Sehingga saya dengar langsung dari beliau betapa manfaat yang digagas oleh Pak Basri dengan pikirannya yang cemerlang, luar biasa beliau itu. Dan beliau kasih gambaran, cerita, banyak hal yang beliau cerita. Beliau buat di kertas dan dia gambarkan kalau ini benar-benar bisa dilaksanakan, dijalankan dengan betul, ini manfaat yang kita perolehnya seperti ini. Jadi Baik. saya pikir ini program yang luar biasa yang ya kita berupaya supaya orang yang memang benar-benar kita harus tolong orang-orang yang banyak ya untuk terutama masyarakat kita yang memang membutuhkan pertolongan seperti ini. Baik, iya. Terima kasih Pak Nerius. Iya. Ya, oke. Tuhan berkati Pak. Ada satu hal yang sebetulnya saya ingin tanyakan sehingga itu nanti berikutnya kita jadikan itu sebagai kunci keberhasilan di program KLP ini, yaitu apakah teman-teman yang dari awal mengikuti ini dari tahun 2016, selain kita sudah lihat di video bahwa ada teman-teman yang berkunjung ke Tanah Suci, ada yang ke Yerusalem. Ini salah satu bukti dari hebatnya KLPI. Yang berikut, apakah ada yang sudah pensiun dari program ini? Kalau yang sudah pensiun ini, finansialnya mereka nikmatinya seperti apa? Sehingga ini jadi salah satu pegangan kita untuk bisa mengajak orang lain bahwa ini program ini seperti ini buktinya ada ini.
Itu Oke. yang saya ingin nanti ya kita Oke, bisa saya jadi bantu jawab, Pak. pemilihan. Pak, izin untuk dijawabnya nanti saja di hari Iya, pas Oh ya, tanya sudah. jawab di hari Rabu ya Oke, Pak ya, siap. karena memang ada siap, waktunya sendiri. Oke, terima siap. kasih. Oke, Jadi siap gitu ya. Bisa. Besok malam. ya, Besok malam. jadi linknya besok malam ya Bapak Ibu, kita ada waktu tanya jawab. Baik Bapak Ibu, minta maaf saya tidak membuka ini lagi untuk buku bijak, tetapi saya akan lanjutkan untuk materi bisnis kita untuk kita pahami bersama-sama ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah bisnis kita ya Bapak Ibu. Kita mendasari semuanya dengan buku bijak dan tadi kita sudah pelajari. Buku bijak ini harus menjadi dasar hidup bagi setiap member KLPI. Tujuannya agar setiap member jika menjadi orang berhasil tetap ingat Tuhan dan siap menolong sesama dan terus mau berbagi. PT Kreasi Lima Pilar Indonesia atau Home Community, kerinduannya PT Kreasi Lima Pilar adalah menghadirkan ekonomi rakyat meningkat dan kita juga menjadi solusi keuangan yang baik ya. Di KLPI kami memiliki beberapa aplikasi yaitu aplikasi air. Kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi member mendaftar di sini dan kita juga bisa melihat bonus-bonus kita di sini ya. Jadi yang bonus apa itu? Nah, ikuti terus ya Bapak Ibu, jangan sampai lewat. Kemudian juga ada aplikasi Kran dan aplikasi My Down Mall. Aplikasi My Down Mall ini adalah aplikasi di mana nanti kita tempat untuk belanja kita ya. Modelnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu ya Bapak Ibu. Bukan dalam bentuk mall fisik ya, tetapi dalam bentuk mall aplikasi. Tapi kalau ke depannya berkembang, mungkin juga KLPI ada mall secara fisik ya, why not gitu ya? Kenapa tidak? Karena melihat kans yang begitu besar dan potensi yang luar biasa dari perusahaan ini. Apa itu KLPI? KLPI adalah perusahaan perdagangan. Ya, minta maaf ini legalitasnya ini sudah berganti menjadi NIB ya, nomor izin berdagang. Jadi karena perusahaan perdagangan Bapak Ibu jadi tidak ada kaitannya dengan OJK. Kalau orang bertanya, itu apakah sudah diketahui OJK? Bapak Ibu harus jawab dengan tegas. Kami tidak ada urusan dengan OJK karena kami perusahaan perdagangan. Bukan investasi, bukan koin, bukan kripto, bukan arisan berantai dan segala macam yang terkait menghimpun dana. Karena kita tidak menghimpun dana, tidak ada top up. Ya, kita hanya satu kali registrasi untuk mendaftarkan. Apa itu KLPI? Nah, KLPI adalah perusahaan perdagangan dalam model franchise, Bapak Ibu. Dan franchise-nya kita ada 14 cabang. Nah, 14 cabang ini diberi nama kota-kota di Indonesia. Nah, kalau ada 14 cabang, jadi konsepnya kita jangan berpikir bahwa oh ada toko atau ada apa namanya di Lampung, ada toko di Bandung. Nah, ya tidak, tetapi dalam bentuk aplikasi. Ya, 14 cabang ini ada di dalam aplikasi air yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, perusahaan franchise yang dilahirkan oleh KLPI ini menghimpun pembeli setia sebanyak 88.572 orang dengan cara mendapatkan dengan cara gotong royong. Semua perusahaan dagang perlu pembeli atau konsumen, ya. Entah itu pasar tradisional, supermarket, shop, kafe, butik, warung tenda, toko bangunan, pertanian, toko peternakan, atau usaha peternakan, semuanya memerlukan konsumen atau pembeli. Tetapi jika hanya pembeli biasa, maka perusahaan sebesar apapun itu bisa bangkrut, modalnya habis, toko tutup. Kenapa? Karena tidak memiliki pembeli setia. Nah, KLPI menghimpun pembeli setia sebanyak 88.572 orang. Nah,
Bagaimana caranya mendaftar atau registrasi dengan 1 kali seumur hidup? Install aplikasi Air, pahami sistemnya, kemudian sampaikan berita baik, bisnis yang baik ini kepada orang lain untuk sukses bersama. Bagaimana cara menjadi pembeli setia? Registrasi ada 3 macam ya Bapak Ibu. Rp50.000 membayar 1 kali seumur hidup mendapatkan 1 cabang. Rp350.000 membayar 1 kali seumur hidup dapat 7 cabang. Rp700.000 membayar 1 kali seumur hidup mendapat 14 cabang. Potensi penghasilannya, nah ini dia. Dampak jika mengajak orang dan tidak mengajak orang. Apabila registrasi 50.000, ajak 3 orang, maka 1 akun itu aman, yes. Ya, estimasi 25 juta per bulan. Jika tidak mengajak 3 orang, akun akan diblokir atau hangus. Jika registrasi 350.000, ya, bayar 1 kali seumur hidup, mengajak 3 orang, maka 7 kota atau 7 akun aman. Penghasilan 175 juta per bulan. Jika tidak mengajak 3 orang, 5 kota hilang. Berarti hilang setiap bulan 125 juta. Sayang ya Bapak Ibu. Penghasilannya sisa 50 juta per bulan. Jika registrasi 700.000, ngajak 3 orang, maka 14 kota aman, yes. 350 juta estimasi setiap bulan. Jika tidak ajak 3 orang, 10 kota hilang. Dengan kata lain, 250 juta setiap bulan hilang. Penghasilan sisa 100 juta dan tetap dapat kota ibadah. Kalau yang Nasrani ke Holy Land, yang Muslim umroh. Skema pendaftaran akun yes or no. Ya, ini 700.000 akun yes. Ya, ini yang pink ini. Berarti penghasilan kita aman ya Bapak Ibu. Semua 14 kota menghasilkan untuk kita dan dapat ibadah. Apabila registrasi 700.000 dan tidak mengajak orang sama sekali, maka penghasilan kita tinggal yang hijau-hijau ini saja. 100.000 dan dapat ibadah. Kemudian jika registrasi 350.000, kita mendapat 7 kota. Jika kita mengajak 3 orang yang registrasi dengan nilai yang sama 350.000, maka akun kita yes. Tetapi kita tidak mendapatkan ibadah karena hanya sampai di 7 cabang saja. Penghasilan kita estimasi setiap bulannya 175 juta tiap bulan. Setiap member komunitas pembeli setia akan diberi uang belanja oleh perusahaan sejumlah 22.143.000. Perhitungannya dari mana? Dari bonus belanja tiap orang Rp250. Bonus pulsa Rp250 dikalikan pembeli setia 88.572 sama dengan 22.143. Inilah uang belanja yang diberikan kepada komunitas pembeli setia. Loh, Bu, bagaimana mungkin kita dikasih uang belanja? Apakah perusahaan tidak rugi? Tidak rugi, Bapak Ibu. Apakah perusahaan tidak ditipu? Uangnya nanti dibawa lari sama komunitasnya, anggota komunitasnya? Tidak. Kenapa? Karena uang belanja itu nanti diberikan dalam bentuk saldo yang dimasukkan di dalam setiap akun para komunitas pembeli setia. Dan dikendalikan oleh sistem. Jadi tidak bisa dibawa lari dan tidak bisa ditipu. Dan ada aturan mainnya. Ya, dalam setiap akun 10 juta misalnya nanti akan diberitahu ya, 10 juta dibelanjakan. Kemudian sisanya setelah dibelanjakan habis, maka sisanya boleh ditarik ke rekening pribadi. Nah, untuk uang belanja itu wajib Bapak Ibu ya, wajib belanja. Apakah nilainya 10 juta atau mungkin lebih kecil dari itu, nanti perusahaan yang menentukannya di dalam aplikasi kita masing-masing. Jadi memang wajib dibelanjakan, tujuannya adalah supaya ketika kita belanja ada bonus
kepada anggota KPS yang lainnya. Jadi Bapak Ibu belanja memberikan bonus kepada saya belanja memberikan bonus kepada anggota KPS yang lain. Jadi selalu karena ada kewajiban belanja itulah, maka ada keuntungan yang terus-menerus. Sehingga apa? Penghasilan kita tiap bulan juga terjadi terus-menerus, sistem yang mengerjakannya. Jadi tidak ada yang lolos ya, tidak ada yang lolos, tidak ada yang dicurangi ya. Sistem bekerja dengan rapi dan teliti ya. Kalau kita bagikan cash gitu ya, bisa aja oh si B, aduh saya belum terima loh bonusnya, si C, aduh saya belum ada loh tadi waktu saya datang bonusnya sudah habis, nggak ada seperti itu ya Bapak Ibu. Maka sistem otomatis akan memotong 250 dan diberikan kepada anggota KPS yang lainnya. Nah, sehingga sekali lagi keuntungan kita atau uang belanja kita akan terus-menerus terisi oleh aplikasi. Bagaimana saya bisa mencari anggota KPS sebanyak 88.572 mendaftarkan diri ya? Bisa 700.000, bisa 350.000, bisa 250.000 ya. Dari bagaimana Bapak Ibu punya kemampuan. Intinya kalau mendaftar mungkin 2 cabang saja boleh, tetapi Anda harus harus mengajak orang yang mendaftar dengan nilai yang sama supaya akunnya yes dan tidak terblokir. Ya, seperti itu. Mengajak 3 orang keluarga atau kerabat supaya akun yes. Kerja tim. Nah, ini dia, gotong royong. Mengundang orang, teman, kerabat, kemudian info kepada leader dan kita datang di HK. Masing-masing kota ada HK. Home community. Ya, teman-teman kita yang mau kita prospek, aduh Bunda saya nggak tahu cerita, saya belum terlalu paham sistemnya. Saya belum terlalu paham tentang bisnis ini. Bawa ke kota, ke HK masing-masing. Setiap kota sudah ada ketua HK, ya, ada ketua home community, dan sudah ada juga jadwalnya. Ya, kalau di Jayapura tetap jadwalnya kami adalah hari Rabu dan Sabtu. Ya, kalau Rabu boleh di rumah saya di Polimak, kalau hari Sabtu di rumahnya Bapak Nerius di Cigombong, perumahan Pemda 2. Ya, itu rutin. Atau di hari-hari yang lain bisa dikondisikan. Bukan berarti hanya hari Rabu dan Sabtu saja, tetapi bisa dikondisikan. Bahkan kemarin saya lakukan HK via Zoom dengan saudara-saudara yang ada di Nabire, ya. Jadi seperti itu. Kita bisa atur waktu fleksibel. Ini adalah apabila Bapak Ibu mendaftarkan paket umroh, ya. Si Ibu mendaftarkan 700.000, ya, registrasi 700.000, penghasilan Ibu 350 juta tiap bulan dan umroh. Loh, kenapa kok 350? Ini estimasinya apabila suami, anak pertama, anak kedua didaftarkan dan tidak mencari orang. Ya, maka penghasilannya dalam keluarga ini adalah 650 juta setiap bulan estimasinya. Bisa lebih nggak? Oh, bisa. Bisa lebih. Kenapa? Karena ini baru satu transaksi, Bapak Ibu. Jadi kalau serasa-rasa, aduh Bunda, udahlah kalau gitu keluargaku ini aja, macam nyari orang agak susah ya, ya silahkan. Ya, demikian juga dengan paket Holy Land. Dan note ini Bapak Ibu ya, hanya 1 kali registrasi, tetapi penghasilan setiap bulan seumur hidup bahkan bisa diwariskan. Ya, ini juga paket Holy Land sama. Apa yang didapat oleh pembeli setia? Uang belanja tiap bulan estimasi 50 juta sampai 350 juta. Bonus jaringan ini ada bonus referral. Apabila Bapak Ibu mengajak orang, di bawahnya Bapak Ibu secara langsung, maka setiap cabang referralnya adalah 5.000. Jadi jika Bapak Ibu mendaftarkan 1 orang di 14 cabang, maka Bapak Ibu mendapatkan 70.000. Nah, bonus jaringan ini apabila hari ini si A mendaftarkan orang 14 cabang mendapatkan 70.000, hari ini tanggal 15 Oktober, maka di tahun depan di tanggal yang sama, bulan yang sama, bonus 70.000 tadi akan masuk kembali ke akunnya. Seperti itu. Jadi setiap tahun depannya juga begitu.
di bulan yang sama, tanggal yang sama, maka bonus 70.000 itu akan masuk ke rekening, ke akun. Nah, bagaimana jika setiap hari Bapak Ibu ada closingan atau ada orang mendaftar yang Bapak Ibu referalkan, maka tanggal 15 akan keluar bonus di tahun depan, tanggal 16 demikian juga akan keluar bonus jaringan, dan seterusnya. Pembeli setia sebanyak 88.572 didapat dengan kerja tim gotong royong seluruh member di Indonesia. Bahkan sekarang sudah sampai di Singapura ya, Ibu Yani, di Malaysia ya, Bu Yani ya. Ada juga rekan kita di Timur Leste. Nah, Bapak Ibu, Timur Leste sudah mengenal KLPI. Bagaimana dengan Jayapura, Papua? Ayo. Nah, ya, jangan kalah dengan negara tetangga, Bapak Ibu. Siapa yang nanti mau bawa KLPI ke Papua Nugini? Nah, untuk Bapak Ibu yang tinggal di luar Jayapura, kami di sini dekat dengan Papua Nugini, Bapak Ibu ya, doakan supaya KLPI bisa dibawa ke sana. Siapa yang bisa jadi anggota komunitas pembeli setia? Semua orang, ya. Makanya tadi ada teman-teman kita Timur Leste sudah bergabung. Kapan PNG, ya? Semua orang bayi sampai lansia bisa didaftarkan menjadi komunitas pembeli setia. Setiap orang adalah konsumen dan berhak menjadi kaya atau menjadi orang sukses. Supaya anak-anak bisa sekolah dengan baik, memiliki kehidupan yang baik, makanan bergizi, kehidupan yang luar biasa. Mari bawa semuanya bergabung dengan PT KLPI. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, dan biarlah ini menjadi satu wacana yang baik untuk kita, dan kita terus semangat, kita terus mau belajar, dan kita terus menjadi orang-orang yang amanah, membawa berita kemanapun, ya, ibaratnya garam. Garam itu apabila diberikan kepada makanan, makanan itu menjadi enak, ya. Oleh sebab itu juga ketika kita menggarami makanan nggak boleh berlebihan. Demikian juga ketika kita menyampaikan berita tentang KLPI kepada orang lain, nggak usah lebay, ya. Jangan terlalu berlebihan, ya. Nanti malah orang nggak percaya, ya. Kalau kita makan sayur kebanyakan garam, ya, jadinya darah tinggi, stroke, ya. Demikian juga kalau orang menerima berita yang berlebihan, orang juga nanti jadinya menolak. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan kami, dan kita akan mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa yang mohon mungkin bisa dipimpin oleh Bapak Mansur, ya. Bapak Mansur bila boleh memimpin kita dengan doa. Setelah itu mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk tambahan oleh Pak Asman, silakan. Silakan Pak Mansur pimpin doa dulu. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, lindungilah, bimbinglah, kuatkanlah, berikanlah kekuatan keluarga kami, keluarga masing-masing kami, keluarga besar KLPI, direktur kami Bapak Basri, Bapak Darmawan, para senior kami Bapak Roy, Pak Nandang, semua yang kami tidak bisa sebut satu persatu, para Kane, para HK, para member, para prospek calon member, dan orang-orang di KLPI, agar kita semua mendapatkan
kerahmatan, mendapatkan keberkatan di KLPI ini ya Allah. Rabbana ij'alna waladana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hanya Engkaulah yang dapat memberikan kekuatan kepada kami semua. Kuatkanlah para pemimpin kami, pemimpin negeri, pemimpin KLPI. Kuatkanlah server kami. Kuatkanlah aplikasi kita di KLPI ini agar bisa menaungi, agar bisa menghimpun seluruh masyarakat Indonesia yang ke depan ini tidak tahu akan seperti apa ya Tuhan. Bimbinglah kami, kuatkanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima Terima kasih Pak kasih. Mansur. Ya, terima Dan kepada kasih. Ya, kalau ada mungkin yang mau ditambahkan sebelum ditutup, silakan. Mungkin dari Pak Asman atau mungkin ada dari leader yang lain. Tidak ada ya Pak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Cukup, cukup baik Bapak Mamli. Ibu, kita akan Terima kasih. menutup Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati, salam sukses, salam 5 pilar, dan salam 5 miliar. Terima Bye-bye. kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam Selamat malam. ya. Salam. Malam. Desma.